Jadi nanti aplikasinya akan seperti ini, ada autentikasi untuk login. Nah, di dalamnya langsung aja ada 4 menu, yaitu menambahkan sebuah produk dan melihat sebuah produk, dan kita nanti akan bisa download laporan berbentuk PDF ya. Nanti kita bisa scan QR code-nya juga. Nah, di sini kita cek produknya itu masih kosong ya. Jadi di sini belum ada produk, jadi kita bisa tambahin produk. Kita masukin aja produk kodenya ya, berbentuk nomor. Kemudian misalnya kita pasang beng-beng gitu ya. Nah, kuantitasnya adalah 15 contoh. Kita tambahin produk ini beng-beng ya. Nah, udah berhasil, nanti dia bisa masuk ke dalam list produk. Nih ya, udah ada beng-beng. Nah, beng-beng ini nanti punya sebuah QR code. Jadi kalau kita klik nanti ada detailnya. Ini di generate QR code-nya berdasarkan kode produknya nih ya. Nah, nanti kita bisa update juga, bisa hapus produk gitu ya. Nah, nanti database ini itu akan masuk, kita akan gunakan Firebase. Jadi nanti database-nya masuk ke dalam Firebase Firestore di sini. Ini nanti ada produknya. Kita akan looping semua produk yang ada di sini, kita akan tampilkan di dalam sini gitu. Nah, berhubung di sini menggunakan emulator, jadi kita nggak bisa nge-scan QR code-nya. Jadi di sini ya belum ada di sini. Kita nggak bisa nge-scan QR code-nya. Jadi kita akan install di aplikasi ya, di APK. Jadi saya akan coba install. Saya akan buka HP real device saya. Oke, ini tampilan real device saya. Saya login dulu ya. Kemudian saya akan coba scan QR code. Nah, ini meminta akses. Kita allow aja. Nah, ini ya. Jadi kita coba buka list produk, kemudian kita buka beng-beng. Nah, ini kita scan dan dia harusnya masuk ke dalam detail produknya beng-beng gitu ya. Nah, ini dari HP maupun dari aplikasi ini kita bisa menambahkan dia satu database. Misalnya di sini ada jelly ya. Misalnya kita di sini ada jelly kuantitasnya 2, kita submit. Nah, nanti dia akan langsung berhasil ditambahkan dan di sini sudah langsung otomatis ya. Jadi di sini langsung terintegrasi dengan satu database yang sama kayak gitu. Oke, ini kita juga bisa download ya di sini katalog, download katalognya di sini. Kita klik aja katalog. Nah, nanti di sini bisa kita buka melalui PDF. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, di sini ada 2 produk. Ada produk jelly sama beng-beng. Nah, nanti di sini ada QR code-nya yang bentuknya masing-masing sudah unik ya. Nah, mungkin aplikasinya akan seperti itu. Kita langsung aja buat codingan. Oke, halo semuanya. Kita lanjut lagi materi tentang QR code ya. Sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan produk kita. Jadi di sini kita ambil dari database ya. Ini ada 2. Kalau ada terjadi perubahan di database ini langsung otomatis berubah karena kita menggunakan stream builder atau nge-streaming ya, nge-listen data-data yang ada di database Firestore. Nah, sekarang idenya adalah kalau kita klik, kita akan masuk ke detail produk ya. Mungkin di sini page-nya sudah ada nih detail produk ya. Dan ada datanya juga nih. Oke, dan routingnya juga di routing kan sebelumnya kita juga udah bikin detail produk itu adanya di sini ya, di dalam produk. Jadi kalau udah benar sih, ini udah benar semua. Nah, tinggal kita masuk aja nih dari products. Kita kalau kita klik mana dia. Nah, ini kita akan pindah ya menggunakan konteks .go name ya, seperti biasa. Namanya mau kemana nih, roots.detail. Nah, di dalamnya juga ada beberapa parameter. Parameternya kita lempar sebuah ID. Ya, jadi di sini kita lempar ID. Tergantung routing ya. Sini dia butuh produk ID. Nah, ini kita lempar produk ID-nya berupa produk
.id ya. Kemudian ini parameternya, dan query parameternya itu berupa data, yang mana nanti data itu akan kita dapetin di sini query parameternya. Oke, sip, mantap. Query parameter kita lempar berupa mapping. Apaan aja sih datanya? Oh, kita lempar produknya aja. Langsung lempar produknya di sini. Produk modelnya. Nah, kayak gini aja. Oke, sip. Kalau kita udah tambahin, nanti di detail produk ID kita udah nangkep datanya nih. Nah, kalau misalnya udah dapet data semua, data to string, oke lah. Ini kita coba dulu aja ya. Coba restart. Kita bisa restart. Kita coba masuk ke products. Nah, ini ada Sariwangi. Kita klik. Wah, mana nih, nggak bisa nih. Oh, error nih. Product is not subtype iterable dynamic. String dynamic. Oh, datanya nih. Coba bentar. Di routernya query parameter ini berupa mapping string dynamic. Oke, coba kita masuk lagi ke bagian products. Query parameter string dynamic. Ini string, ini dynamic. Kenapa nggak bisa ya? Product is not dynamic. Oke, gini aja deh. Ini kita coba ambil namanya dulu. Kita coba ya. Kita coba ambil namanya dulu. Bisa nggak nih? Oh, bisa nih. Produk Sariwangi. Oh, kalau namanya doang bisa nih kita ambil. Tapi kalau kita langsung lempar data produknya, nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa? Padahal dia dynamic di sini kan. String. Oh, ini string nih. Kita nggak bisa nih ngasih dia datanya, harus string. Query parameter. Bentar, query parameter emang harus string ya di Gorut. Oke, anggaplah gini deh. Mapping string. Mungkin ada yang salah di sini ya. Kita detail produk param. Kalau dia string boleh, tapi kalau integer boleh nggak? Misalnya quantity nih, dapat nggak dia? Harusnya nggak bisa juga ya, karena string tadi. Nah, benar. String. Berarti ini ada kendala di sini. Oke, sip. Atau kita ambil produknya nih. Query parameter ini kita ambil datanya produk. Bisa nggak nih? Oke. Data produk, detail produk ini berupa suatu data aja gini. Dynamic gitu ya. Oh, bentar. Kita router. Coba kita restart dia. Kita ambil produknya nih. Oke, ini kita coba buka. Kita masuk products. Oke, kita coba masuk Sariwangi. Nggak bisa juga teman-teman. Nggak bisa dapet nih datanya nih. Integer. Oh, ini bukan integer padahal ya. Products. Query parameter. Parameters all. Kenapa dia bisa harus string? Karena data di sini ibaratnya kalau query parameter tuh ada pet misalnya kayak gini. Contoh ya. http gitu ya, tes.com. Nah, ini query parameter nih. Misalnya produk sama dengan apa. Nah, ini kan di URL ini kan string ya, makanya dia string. Nah, kalau parameter itu adanya di sini.
Ini ID-nya, ini query parameter, makanya dia harus string. Kalau dia berbentuk bukan string, makanya nggak bisa. Nah, gimana caranya ngelempar data? Kalau kayak gini caranya nih, gimana caranya ngelempar data ke bagian routing yang lain gitu? Nah, ini agak PR nih. Kita akan coba selain parameter dan query parameter, jadi di sini ada tambahan lagi namanya extra. Ini berbentuk objek ya, berbentuk objek. Mungkin kita bisa langsung lempar aja nih produknya. Ini error tadi quantity ya, harus string. Jadi kita tanpa query parameter, kita kasih ekstra aja di sini karena bentuknya objek ya, bukan berupa query parameter. Sini kita lemparnya adalah si ekstranya nih, berbentuk objek. Oke, ini kita coba save, dan di sini juga datanya ya. Ini kita coba save. Ini datanya berupa apa nih? Kita coba restart ya. Kalau menggunakan ekstra itu bisa, berarti dia bukan sebagai parameter atau query parameter, tapi dia sebagai sebuah data gitu. Kita coba klik Sariwangi. Nah, benar. Jadi kalau misalnya suatu data objek ya yang bukan menggunakan pet buat yang tadi yang saya bilang, bukan ada di ini kan parameter. Ini query parameter gitu ya. Biasanya query parameter nih buat searching gitu ya. Buat searching apa gitu. Nah, tapi kalau berupa data, kita bisa memanfaatkan si ekstra ini, teman-teman. Si ekstra ini. Oke, jadi udah bisa ya. Jadi di sini udah dapet menggunakan ekstra. Ini kita hapus saja. Dan produknya kita udah lempar ekstranya. Data ini berupa produk ya berarti ya. Produk ini kita import. Ya udah nih tinggal data. Udah dapat datanya nih, semuanya ada di sini. Misalnya kita pasang to JSON, misalnya data-datanya udah ada di sini semua. Nah, di routingnya ekstra ini harus sebagai produk gitu misalnya. Oke, sip. Oke, ini dapat nih datanya nih. Tuh, udah enak kan? Nah, kalau misalnya udah dapat data detailnya, tinggal kita edit tampilannya, teman-teman. Ini kita masuk ke sini, products, Sariwangi. Nah, ini udah dapat datanya. Nah, kalau udah dapat datanya, tinggal kita coding aja nih tampilannya. Tampilannya mau kayak gimana gitu. Ini tampilannya kita nggak usah buat ribet-ribet. Ini detail produk. Ini kita pasang list view aja. Padding ya. Paddingnya seperti biasa 20. Kemudian di childrennya kita membuat sebuah row yang mana main aksisnya kita pasang di tengah-tengah. Nah, nanti di sini bakalan kita kasih si size box dengan ukuran 200 kali 200. Ini gunanya buat apa? Buat nampilin si QR code-nya. QR image, jangan lupa kita import QR code-nya. QR Flutter. Jadi di sini nanti kita akan samain ya QR image. Datanya kita ambil dari produk. Oh, di sini jangan data, tapi produk ya. Nah, ini QR image-nya juga samain aja ya dari yang sini. Ini kita copy aja. Ini ukurannya 200 juga. Kita coba save, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini baru QR code-nya. Nah, terus kemudian setelah QR code, mungkin di sini kita kasih size box juga 20 ya. Nah, nanti di sini ada text field buat kita tampilin data-datanya. Text field ini kita pasang autocorrect false, terus kemudian misalnya controllernya kita bikin dulu ya. Ini buat nanganin kode controller. Nah, di sini kita bikin juga nih. Final text editing controller. Ini buat kode text editing controller. Nah, ini buat kodenya, ini buat
namanya, dan kita buat kuantitasnya ya. Oke, sip. Ini buat kode, terus kita pasang type-nya berupa number ya. Dia nggak bisa diubah, jadi kita pasang read only berupa true, dan kita kasih dekorasi input decoration, input decoration, kita kasih border radius, border outline input border dengan border radius circular 9. Coba nanti hasil akan seperti ini teman-teman. Nah, datanya ini langsung kita ambil aja kode C-nya. Jadi sebelum kita return, kode teksnya itu kita akan ubah dari menggunakan kode kayak gini. Jadi nanti langsung dapat nih kodenya. Dan ini read only sifatnya, nggak bisa diubah-ubah gitu ya. Dan dia maksimal 10 sih, maksimal 10. Nah, ini nggak ngefek juga ya, tapi kita ngasih tahu kalau dia maksimal 10. Ada 10 data di sini. Ini read only. Nah, kemudian untuk yang kedua kita buat namanya. Ini buat name. Kalau nama itu dia boleh diubah. Dan dia ada kayak gini nanti namanya. Nah, untuk nama kita samain aja. Di sini bukan kode tapi name. Dan kuantitas juga sama ya. Kuantitas ini berbentuk integer, maka kita ubah ke string. Oke, sip. Nah, nama udah, kuantitas di sini KTY berupa number. Kita coba save. Nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, mantap. Nah, di sini adalah produk code-nya ya. Mantap lah ini. Udah kalau ini udah semua kode, nama, dan udah semua nih, ya kan? Nah, ini kita namain, kasih label aja deh, kasih label. Label ini adalah product code. Produk code. Ini labelnya buat nama, product name. Ini kuantitas ya. Kita coba save. Nanti hasil akan seperti ini. Product name, product code, product name, quantity gitu kan. Nah, tinggal kita si buttonnya. Jadi di sini kita copy lagi. Ini ada sebuah button buat update ya, buat update nih teman-teman. Buat update. Jadi kita pasang elevate button aja. On press-nya nanti dulu. Di sini buat ngeditnya berupa teks. Nah, tulisan teksnya itu kita mau pasang apa, edit atau apapun itu boleh ya. Misalnya update produk, misalnya gini. Nanti kita bisa update produk. Mungkin kita pasang style, elevate button style, elevate button mana dia, elevate button dot style from padding add inset symmetric vertical 20, biar dia ini ya mirip-mirip gitu. Dan kita kasih shape round rectangle border radius circular 9, biar dia ada lengkungannya juga mirip nih. Nah, ini udah update produk. Nah, sebenarnya di bawah update produk juga bisa kita tambahin sebuah text button ya. Text button ini buat delete-nya. Ini buat delete nanti. Ini kita pasang teks, ini kita copy. Ini delete produk. Bisa juga sih delete produk gitu.
Nah, ini mungkin kita kasih warna ya. Ini kita kasih warna aja. Style, textile. Ini colors dot red. Red berapa maunya? Red 900 deh. Coba save dan hasilnya akan seperti ini. Jadi kalau ini diklik buat nge-delete si produknya. Oke, ini tampilannya. Nah, tinggal fungsinya nih teman-teman. Gimana cara fungsinya? Nah, untuk delete dulu deh biar lebih gampang nih. Jadi di blok kita di sini ada yang namanya buat delete ya, buat event. Ada suatu event buat nge-delete produk. Ya udah. Nah, di bloknya tinggal kita on delete, menghapus. Berarti kita sama kayak gini, try and catch ya. Ini kita copy aja buat menghapus. Ini tinggal kita pasang kayak gini. Ini buat menghapusnya kita cut. Ini tinggal nggak usah pakai ada hasil. Products dot. Nah, untuk dihapus ini kita butuh dokumen ya, dokumen ID. Kita ambil dari event aja. Event dot mana datanya. Nah, jadi di sini untuk menghapus kita lempar nih di sini, kita buat dulu ya context.read, atau enggak ini kita cut, kita taruh di bawah. Nah, ini kita tambahin produk block. Nah, ini kita tinggal tambahin event, produk event apa? Delete produk. Apa yang mau kita delete? Ini tinggal kita lempar datanya di sini. Produk ID, tergantung dari ID sini ya teman-teman nih. ID dokumen ya. Sini dokumen ID-nya. Nah, ini dokumen ID-nya. Tinggal di product event kita tinggal ambil ID-nya. Jadi kita pasang final string ID. Oke, ini kita udah dapat. Jadi udah kita tangkap, dan di product blocknya ini udah ada ID ini. Nah, ini tinggal dari dokumen ini kita tinggal si delete. Ini asinkronus ya. Udah selesai. Udah di delete dan di complete, selesai. Ini buat menghapus. Kalau buat menghapus kayak gini. Kita akan coba. Tidak dapat menghapus. Ini kalau error. Oke, produk complete dan selesai semua. Nah, mungkin di sini lagi loading ya, lagi loading. Nanti kita bungkus dia dengan block builder, block consumer aja. Kalau error kita pasangin block consumer. Ini produk block. Oke. Kalau dia error, misalnya di sini if state is product state error, dia ngapa gitu. Misalnya kita kasih error, mana dia, kita contek aja nih dari login deh. Kita contek dari login. Ini ya listenernya, ini kita copy. Ini kita pasang di sini. Kalau dia conteknya jangan dari login, conteknya dari tambah produk, sorry. Nah, ini kita copy. Ini kita pasang di sini. Oke, kalau dia error kayak gini nampilin. Kalau nggak error kita pop. Konteks pop. Ini QR block model produk. Oke, ini udah dapat. Kenapa dia popnya nggak bisa nih? Build context. Oh, konteks di sini ya. Namanya sama nih. Sebentar. Konteks.pop.
define build context create name existing method or defining method name pop. Oke, sebentar ya. Ini kenapa nih error kayak gini nih yang ngide banget nih. Mungkin ini nanti dulu deh. Ketika dia mau ngebuild, jadi kalau state-nya itu sama dengan product state lagi loading, maka kita akan tulisannya loading gitu. Oh, ini lagi delete, di update juga sama ya. Oke, ini kita tutup dulu aja nih, kayak gini. Ini kita akan coba delete ya. Kita coba restart dulu karena kita merubah bloknya. Oke. Udah di restart. Di sini ada dua produk. Kita masuk ke Sariwangi, ini harusnya bisa di delete. Kita delete produk. Nah, itu udah hilang kan? Dari database nih udah hilang. Nah, berarti di back ini, pas kita back di sini Sariwanginya udah hilang. Nah, seperti itu untuk delete, teman-teman. Nah, mungkin idenya adalah tadi kita akan coba akalin kenapa si context.popme ini kalau dia complete dia mau ngapain. Kita mau pop gitu ya. Oke, kalau enggak navigator context.pop. Nah, ini bisa nih. Kenapa error tadi? Nggak jelas nih ya. Oke, jadi kalau misalnya ini kita coba lagi Molto Pewangi. Ini kita, atau enggak kita tambahin suatu produk ngasal gitu ya. Produk ngasal. Kuantitasnya juga ngasal. Dan kita coba masuk products. Ini kita mau hapus, delete produk. Nah, balik lagi dan ini udah kehapus gitu. Oke, ini untuk delete. Nah, untuk update, sebenarnya kalau untuk update juga mirip sama kayak menambahkan produk ya. Kalau menambahkan produk di sini ini kita copy juga nih, tinggal kita copy. Nanti idenya adalah pas kita update produk, kita pasang seperti ini. Oke, sip. Kita namanya, kodenya, semuanya kita tambahin, tapi bukan yang add product, edit product. Edit product. Nah, di edit product ini kita juga tambahin sama kayak gini. Sama kayak add product. Kita menampung semua data-datanya. Dan kalau misalnya udah, di sini update produknya juga kita miripin dengan consumer. Ya, di sini kita add product, ini kita copy aja nih. Mana dia? Oke, ini stylenya udah. Block consumer ini kita copy. Elevate button ini kita copy juga di bagian sini. Oke, sip. Nah, ini adalah update produk. Oke, sip. Nah, untuk update edit produk di produk block kita belum kita bikin ya. Nah, dia konsepnya mirip juga sama kayak add produk. Kita copy aja. Mengedit produk ini sama konsepnya. Kita akan tambahin, bukan ditambahin tapi kita masuk ke dokumen yang dengan produk ID. Nah, produk ID-nya belum ada nih. Produk ID-nya. Mungkin kodenya ini kita ganti jadi produk ID. Produk ID. Nanti kita akan edit update ya. Nah, kayak gini kita akan update.
produk ID ini tinggal kita update cuma nama sama kuantitas kayak gitu. Dari event produk ini kita ganti jangan code, tapi kita mendapatkan produk ID-nya. Kita butuh ini nih. Kodenya kan nggak berubah, jadi yang berubah cuma nama sama kuantitas, tapi kita butuh produk ID buat panggil di bagian sini, dan itu udah bisa diedit, diupdate gitu. Oke, sip. Nah, tinggal di bagian mana? Ini bukan code tapi produk ID. Product.id udah selesai. Oke, ini udah semua. Kita coba restart ya. Apakah dia beneran bisa diedit gitu ya? Ini Molto Pewangi. Kita masuk Molto Pewangi. Kita coba edit dia di sini ya. Kan kita coba. Kita Molto Pewangi edit gitu misalnya. Ini kita update produk. Nah, udah bisa nih edit gitu ya. Tapi ini dibalikin ke home. Sebenarnya nggak usah dibalikin ke home, di pop aja. Bisa kalau di pop. Jadi ketika dia state-nya complete, pop. Nggak usah dibalikin ke home. Oke, ini udah benar sih. Oke, ini udah semua. Next, kita akan ini udah bisa nih. Update, balik ke home. Kenapa balik ke home ya? Padahal di sini ketika state complete kita akan pop. Jadi yang di sini juga complete gara-gara dia di pop, jadi 2 kali ngepop nih. Harusnya kita produk state complete-nya ada 2. Jadi kita bikin state tambahan, complete delete, complete edit gitu, complete delete, dan complete add gitu ya. Jadi semuanya ada state-nya. Nah, kalau semuanya ada state-nya, di sini bakalan error. Ketika kita mau di blok dulu deh, di bloknya ya. Kalau ketika kita habis nambahin di sini complete add. Nah, udah complete add. Kalau kita ngedit complete edit. Jadi beda-beda nih. Kalau dia disamain, ntar semuanya ngefek. Complete delete. Dan di blok kita udah selesai. Nah, ketika nambahin produk juga di sini sama. Ketika complete add, dia dibalikin ke home. Sini juga sama. Ketika dia ini complete apa nih? Update ya. Complete edit. Dan di sini ketika complete delete. Oke, sip. Mantap. Nah, jadi semuanya beda nih. Nah, kalau misalnya udah semuanya kita ubah, kita coba masuk lagi. Pewangi, ini kita ganti jadi edit. Kita update produk. Dan harusnya nggak ke home. Nah, ini udah jadi edit nih. Kalau mau kita ganti lagi dan kita update jadi tinggal 2. Dan Molto Pewangi. Jadi jumlahnya 2. Oke, mungkin sampai sini aja untuk materi detail untuk mengedit dan mendelete produknya juga udah dapat. Ada QR code-nya. Next kita masuk ke gimana caranya nge-scan QR code, atau kita masuk ke bagian sini dulu deh. Ini adalah ketika kita ngeklik ini kita extract to PDF. Oke. Mungkin itu akan ada di materi selanjutnya.